Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Prambanan Sleman. Kereta api Bangunkarta menabrak sejumlah kendaraan dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 pejabat daerah di wilayah Provinsi Riau. Salah satu yang diamankan adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengambil alih tanggung jawab terhadap polemik utang kereta cepat atau WUS yang kini ramai di masyarakat. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Utang kereta cepat WUS kini mencapai 116 triliun rupiah dan pemerintah kini tengah mencari solusi untuk membayarnya. Lantas apakah nantinya pemerintah menggunakan APBN atau APBN ini hanya digunakan sebagai bagian dari restrukturasi dan juga biaya operasional saja? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Usai dilakukannya operasi tangkap tangan di Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi di Provinsi Riau. Kabar tersebut akan kami hadirkan beserta sejumlah informasi lainnya. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Prambanan Sleman pada Selasa siang. Kereta api Bangunkarta menabrak sejumlah kendaraan dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Pemirsa, inilah video amatir detik-detik kereta Bangunkarta menabrak sejumlah kendaraan di perlintasan Prambanan Sleman sekitar pukul 10.30 WIB. Kereta yang melaju dari arah timur menghantam 1 minibus dan 2 sepeda motor. 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Korban meninggal adalah pengendara sepeda motor. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka-luka yang merupakan penumpang mobil. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KAI Daob 6 Yogyakarta terkait kejadian tersebut. Polres Sibolga berhasil mengamankan 5 tersangka dalam kasus penganiayaan yang berujung tewasnya seorang pria bernama Arjuna Tamaraya 21 tahun yang terjadi di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 31 Oktober 2025 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan meninggal dunia dengan luka-luka akibat penganiayaan. Berbekal dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, polisi pun bergerak dengan cepat memburu para pelaku penganiayaan. Tak butuh waktu lama pemirsa, kelima tersangka berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 338 subsider Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Presiden Prabowo Subianto meminta agar polemik terkait kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS dihentikan. Ia pun menegaskan keberadaan kereta cepat juga harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush tidak semata-mata dilihat dari hitungan untung ruginya saja. Prabowo juga menyatakan siap mengambil alih tanggung jawab terhadap polemik utang proyek tersebut yang belakangan ramai diperdebatkan oleh publik. Menurutnya, keberadaan kereta cepat harus dinilai dari manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat, seperti percepatan mobilitas dan pengurangan kemacetan. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ketua DPR RI Puan Maharani menyikapi polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Puan mengatakan permasalahan utang Wush akan dibahas komisi terkait di DPR bersama pemerintah. Wush nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Abdul Wahid di Gedung Merah Putih ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan atau OTT penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau. Dalam operasi ini KPK mengamankan total 9 orang termasuk sang gubernur. 2 pejabat lain yang juga tiba di Gedung Merah Putih KPK adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau Arif Setiawan, serta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda. Meski 9 orang sudah diamankan, namun hingga saat ini penyidik KPK masih terus mengembangkan penyelidikan dan mengusut perkara ini di Provinsi Riau, sehingga ke-9 orang yang sudah diamankan ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Dalam OTT ini, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Dan untuk mengetahui perkembangan operasi tangkap tangan Gubernur Riau dan penyelenggara negara di Riau, kami telah tersambung dengan Faisal Rinaldi yang berada di gedung KPK. Faisal, apakah sampai dengan saat ini dari pihak perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan pernyataan resmi? Faisal. Ya Windy, Tiara dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat memang dari pihak KPK belum menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan kasus OTT yang menjerat Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid dan juga sejumlah pejabat daerah dari Provinsi Riau lainnya. Karena memang hingga saat ini Windy, Tiara dan juga pemirsa, proses pemeriksaan masih terus berlangsung, di mana yang berada di dalam ada sekitar 8 orang yang berada di dalam untuk menjalani pemeriksaan dan satu di
antaranya ini merupakan Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid. Kami mantau di sini sejak siang tadi, Winnie dan juga pemirsa, memang Gubernur dari Provinsi Riau Abdul Wahid tadi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Tidak sendiri, tadi Abdul Wahid datang bersama 2 orang lainnya, yakni Kepala Dinas Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau dan juga 1 orang Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan untuk 1 orang lainnya, tadi kami menyebutkan ada 8 orang yang di dalam. 1 orang lainnya, informasi terakhir yang kami dapatkan, memang 1 orang tersebut sudah atau baru saja landing di bandara dan sedang menuju perjalanan ke sini untuk juga bisa ikut dalam proses pemeriksaan terkait dengan tindak lanjut OTT yang dilakukan oleh KPK pada Senin kemarin. Windy, Tiara dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula memang dalam OTT kemarin KPK mengamankan sebanyak ada 10 orang, maksud kami 10 orang dari pejabat daerah di Provinsi Riau, di mana 1 diantaranya ini merupakan Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid. Dalam OTT tersebut, Windy, Tiara dan juga pemirsa, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah uang. Namun terkait dengan berapa uang tersebut, hingga saat ini juga pihak KPK belum menyampaikan total uang yang disita dalam OTT tersebut. Kemudian juga nama-namanya siapa saja, memang hingga saat ini KPK juga belum menyebutkan atau mengungkapkan ke publik siapa-siapa saja nama-nama pejabat daerah Provinsi Riau yang diamankan dalam OTT tersebut. Karena informasi yang kami dapatkan di lokasi di KPK, atau tepatnya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, bahwa nanti pihak KPK akan menyampaikan rilisnya secara resmi melalui konferensi pers, namun jamnya atau pukul berapa rilis tersebut akan disampaikan, hingga saat ini kami masih menunggu di sini pukul berapa KPK akan menyampaikan update terkait dengan OTT pejabat daerah di Provinsi Riau. Untuk sementara demikian, Windy, Tiara, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, beban pengeluaran warga Jakarta terancam bertambah. Pemerintah Provinsi Jakarta kini mematangkan kajian kenaikan tarif bus Transjakarta dengan alasan anggaran daerah yang membengkak. Kajian dilakukan mulai dari dampak sosial hingga dampak ekonomi meski sudah seharusnya naik. Hal tersebut karena anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD semakin membengkak. Selain itu, Pramono Anung mengatakan bus Transjakarta kini telah melayani sejumlah rute daerah penyangga, yakni Depok dan Bekasi. Kajian terus dilakukan agar penyesuaian tarif tidak memberatkan warga yang mengandalkan bus Transjakarta seperti transportasi sehari-harinya. Masih dijajaki, karena pada kenyataannya memang tiket di Jakarta ini sudah terlalu lama. Nah, artinya tidak ada kenaikan, karena sekarang ini komponen subsidi cukup besar. Sekarang ini kan Transjakarta itu bukan hanya Jakarta, juga masuk ke Depok, Bekasi, itu menjadi komponen yang harus kita lakukan. Menteri Keuangan menegaskan tak akan membiarkan segala yang ilegal bisa hidup di tanah air, termasuk impor ilegal pakaian bekas. Sesaat lagi. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR menggelar sidang perdana terkait 5 anggota DPR yang dinonaktifkan sejak Agustus lalu. Sidang perdana dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Sidang dipimpin oleh Ketua MKD DPR Nasaruddin Dekgam Senin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pimpinan sidang Nasaruddin Dekgam membeberkan sejumlah alasan 5 anggota nonaktif DPR diadukan ke MKD DPR. Ada pihak-pihak yang menyampaikan informasi bahwa di saat itu diumumkan kenaikan gaji anggota DPR RI yang direspon oleh sejumlah anggota DPR dengan berjoget. Setelah sidang tersebut, beberapa anggota DPR RI dituduh menyampaikan kalimat dan melakukan gestur yang tidak etis. Sebagaimana kita ketahui, ada 5 anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu 1. Dr. Insinyur Adis Kadir, SH M Hum. 2.
Nafa Indria Urba. 3. Surya Utama, SIP. 4. Eko Hendro Purnomo. Dan yang kelima, Dr. Haji Ahmad Saroni, SE. Karena itu, hari ini Mahkamah Kehormatan Dewan akan meminta keterangan dari saksi-saksi dan ahli. Sejumlah saksi dan ahli yang dihadirkan antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini, Koordinator Orkestra, Ahli Hukum Satya Adianto, dan Ahli Sosiologi Trubus Rahadiansyah. Dengan 3 sidang tahunan. Pertanyaan kami adalah, apakah musik itu dilaksanakan di dalam sidang tahunan itu? MKD DPR mencari kejelasan terkait rangkaian peristiwa yang menjadi perbincangan publik sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025. Tim TV One mengabarkan. Daripada musiknya yang mulia. Menteri Keuangan menegaskan tak akan membiarkan segala yang ilegal bisa hidup di tanah air, termasuk impor ilegal pakaian bekas yang telah berpuluh tahun membanjiri pasar di Indonesia. Ya, Purbaya akan benar-benar melibas para mafia pakaian bekas yang selama ini merajalela dan seperti sulit diberantas. Selengkapnya dalam Ulas Utas, Purbaya bikin meriang mafia baju bekas. Berulang kali dilarang, namun nyatanya berbal-bal pakaian bekas dari luar negeri tetap bisa menerobos masuk melalui jalur selundupan atau impor ilegal. Kini impor pakaian bekas ilegal menjadi salah satu yang ingin diberantas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Purbaya ingin para mafia impor ilegal itu mendapat sanksi tegas sehingga benar-benar kapok. Ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Bertahun-tahun, pakaian bekas impor ilegal membanjiri pasar tanah air. Hingga muncul istilah thrifting atau kegiatan mencari dan membeli beraneka jenis pakaian bekas. Lapak-lapak pakaian bekas yang menjadi tujuan thrifting pun menjamur di kota-kota besar hingga ke pelosok daerah. Barang-barang impor ilegal itu dijual bebas secara terbuka. Toko-toko online yang menjual pakaian bekas juga kian marak. Bagi pedagang, larangan Pak Menteri Koboi sontak membuat mereka resah. Kami di sini sudah puluhan tahun dan ini sudah menafkahi keluarga mungkin ratusan ribu jutaan orang. Tentu kami sangat resah ketika ini diberlakukan. Ini sangat banyak yang resah. Apalagi kami juga UMKM, bukan kami. Kalau masalah di pelabuhan, tentu kita tidak tahu ke situ ya. Tapi pelabuhan, dari pelabuhan itu adalah hulunya. Kalau hulunya nggak ada barang, tentu kami juga di sini nggak ada barang. Jadi kami mohon kebijakan dari Pak Menteri Keuangan. Namun Purbaya meyakinkan bahwa produk lokal tak kalah bersaing dengan barang impor. Dengan menghentikan impor pakaian bekas ilegal, maka akan bisa meningkatkan daya jual para pelaku UMKM. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih
pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nantinya, UMKM kita lah. Untuk melakukan pelarangan, pembatasan barang-barang thrifting, khususnya baju, sepatu, ini merupakan kebijakan yang positif nih, harus disambut dengan baik. Karena industri padat karya selama ini memang nggak mampu bersaing, terutama dengan pakaian jadi dari luar negeri. Yang dipersepsikan meskipun dia bekas, dia punya kualitas dan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan produk dalam negeri. Jadi memang harus ada pelarangan atau pembatasan. Masalahnya adalah problem dari tren thrifting di anak-anak muda, terutama milenial dan Gen Z, ini kan sedang menjamur. Bahkan 2022 itu terjadi kenaikan impor thrifting sampai 200%. Ya, serbuan barang-barang impor ilegal yang selama ini seperti tak terbendung telah berdampak negatif yang sangat masif terhadap rantai industri pakaian di tanah air. Dampak tidak langsungnya ini terhadap industri rantai industrinya secara keseluruhan. Jadi industri hilir kita tidak bisa bersaing karena kan barang-barang impor ini kan barang-barang import thrifting ini kan harganya nol nih dari sananya. Jadi harga yang di sini itu hanya ganti harga logistik ya, harga transport. Nah, kalau harus bersaing dengan barang-barang yang harganya nol, terus dengan yang mereka tanpa bayar bea masuk, tanpa bayar pajak, tentu industri hilir kita nggak kuat nih bersaing dengan itu. Nah, ketika mereka nggak kuat, mereka terdampak, banyak yang tutup, banyak yang PHK, nah dampaknya punya lagi nih industri kain, industri benang, industri serat. Jadi dampaknya masif gitu ya. Selama ini, pelarangan impor pakaian bekas telah termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Pemerintah hanya mengizinkan para importir untuk mengimpor barang-barang baru dari luar negeri. Isu thrifting saya rasa dari Permendaknya sudah jelas itu dilarang. Lalu dari K3L pun sudah ada beberapa peraturan mengenai sanitasi yang memang sudah dilanggar oleh thrifting ini. Permendaknya sendiri melarang dan saya rasa dari importasinya sudah jelas dilarang. Nah, aksi dari pemerintah tentunya sudah ada revisi regulasi terkait Permendak 17 untuk mengetatkan siapa importir yang diizinkan untuk mengimpor barang dan harus barang-barang baru, definisinya pun sudah jelas. Lalu ada Permenprin 27 yang baru saja diupdate oleh Kementerian Industri, ini guna mengatur tata niaga dari proses importasi ini sendiri. Dan saya rasa itu regulasi yang sudah cukup komprehensif dan menyatakan tujuan pemerintah yang tegas untuk menangani masalah thrifting ini. Meski sudah jelas larangannya, namun menurut Purbaya, aturan itu belumlah cukup. Ia pun berencana menerbitkan peraturan Menteri Keuangan sebagai upaya lanjutan. Purbaya mengatakan tak segan memasukkan para mafia impor ilegal itu dalam daftar hitam. Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana. Tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang tukang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Pemerintah perlu hati-hati mengeluarkan kebijakan ini, jangan memandang hanya semata-mata kebijakan dikeluarkan dalam rangka untuk alasannya untuk memberikan memproteksi, memberi perlindungan kepada UMKM, produk-produk UMKM dan juga dalam konteks untuk pemasukan bagi negara, tetapi nanti pada ujungnya kita tidak mampu mengatasi banyaknya selundupan yang masuk, mengakibatkan malah kita merugi. Pelarangan total impor ilegal pakaian bekas yang kini tengah digencarkan Menteri Purbaya harus dilakukan dengan pengaturan yang terintegrasi. Jangan sampai niat baik melindungi industri dalam negeri justru memicu munculnya pasar gelap pakaian bekas impor yang sudah terlanjur menjamur di tanah air.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya dan pemerintah siap untuk mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Wush. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Presiden Prabowo Subianto meminta masalah Wush tidak hanya dilihat dari aspek untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat seperti mengurangi kemacetan dan percepatan mobilitas. Karena itu, Presiden meminta publik tidak meributkan permasalahan utang Wush. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush menjadi sorotan publik. Mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo menyatakan uang untuk membayar utang Wush tersebut bakal diambil dari pengembalian para koruptor. Lalu apakah anggaran pendapatan belanja negara bakal turut dipakai untuk membayar utang Wush? Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Pak Toto Pranoto yang merupakan pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Toto. Malam Diana. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya juga sudah Pak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian juga sudah tersambung melalui sambungan virtual bersama kami, yakni Bang Herzaki Mahendra yang merupakan staf khusus Menko Infrastruktur. Apakah sudah tersambung? Bang Herzaki, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih. Kemudian nanti juga akan bergabung bersama kami pemirsa, anggota Komisi 6 fraksi Golkar DPR Republik Indonesia, yakni Ahmad Labib. Tapi sebelumnya sambil menunggu saya izin ke Bang Herzaki terlebih dahulu. Bang Herzaki, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang sudah diucapkan atau statement dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan siap akan mengambil alih tanggung jawab untuk membayar utang kereta cepat Wush, begitu ya. Sebenarnya dari pemerintah, kebijakan ataupun juga tanggung jawab seperti apa yang sudah dirumuskan, Bang Herzaki? Ya, begini Mbak, kalau bicara mengenai masalah utang Wush ini ya, yang disampaikan oleh Presiden, sebenarnya kalau arahan dari Presiden kepada Pak Menko ya, Pak Menko Infra itu, sebenarnya kita sudah ada rapat bersama berulang kali ya untuk mendiskusikan ini, membahas mengenai ini gitu sebenarnya. Hanya kan memang tidak kita publikasikan, tidak sampai kepada publik karena bagaimanapun kita ingin agar negosiasi ini bisa dilakukan dengan baik gitu ya, sama-sama mencari formulasi. Jadi Pak Menko AHY bersama dengan Menteri Investasi, lalu Menteri Perhubungan, lalu perwakilan Menteri Kemenko Perekonomian, juga dari Menteri Keuangan mencari formulasi transaksi keuangan yang paling adil dan
juga menguntungkan bagi semua pihak gitu. Tentu ini tentu menjadi prasyarat ya gitu. Bagaimana kita memastikan ya. Yang paling penting ini ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada Pak Menko AHY, yaitu bahwa penyelesaian proyek ini secara tuntas dan profesional agar operasional tetap berjalan optimal, efisien dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Lalu yang kedua, agar restitusi pembiayaan dan utang ini secara adil, transparan dan visible gitu, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan gitu. Jadi pentingnya keadilan itu, Pak, dalam pembagian tanggung jawab finansial antara pihak. Memastikan agar proyek tidak membebani fiskal negara kan oleh Bapak Presiden gitu ya, terkait dengan pertemuan dengan Pak Menko AHY. Tentu untuk formulasinya, halo? Ya, silakan Bang. Bang Herzaki? Maaf. Segala opsi itu masih dikaji ya, segala opsi masih dikaji ya, karena Pak Menko menegaskan ya, ini pembahasan mengenai ini kan penyelesaian pembiayaan ini termasuk opsi pendanaan masih terus dibahas lintas kementerian dan lembaga ya, karena kita ingin mencari formula terbaik ini ya. Penyelesaiannya dilakukan secara hati-hati ya, tentu transparan, tetap mengedepankan kepentingan publik gitu, karena bagaimanapun kan kita ingin menghadirkan solusi yang paling adil ya, paling efisien dan berkelanjutan bagi negara tanpa membebani masyarakat. Nah ini yang menjadi penting. Lalu memang seperti apa opsi-opsinya tentu tidak bisa kita buka karena ini bagian dari negosiasi gitu Pak ya. Tapi tetap saja apa yang menjadi concern dari teman-teman, banyak masukan dari berbagai pihak ya. Semua masukan itu baik yang ada yang disampaikan melalui publik, ada yang disampaikan secara langsung ya. Kita juga ini setahun ini Mbak, sudah sejak beliau menjadi Menko Infra ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian. Oke Bang Herzaki. Seluruh solusi tengah diupayakan oleh pemerintah dan saat ini tengah dibahas begitu ya. Tapi kita ketahui kemarin Pak Menko Mas AHY begitu ya dipanggil ke istana bertemu dengan Presiden dan menyebutkan bahwa telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan sejumlah pihak. Nah, update dari rapat koordinasi ini seperti apa Bang Herzaki dan juga dengan sejumlah stakeholder ya? Ya, jadi begini. Kalau rapatnya dengan Pak Presiden itu sebenarnya fokus utamanya itu lebih kepada ini Mbak, mengenai sistem kereta nasional sebenarnya. Bagaimana agar pembangunan infrastruktur kereta itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga diperluas di wilayah-wilayah di Indonesia. Ya, karena arahan itu juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat konektivitas nasional. Pak Prabowo kan juga menyebutkan tadi, Pak Presiden menyebutkan bahwa misalnya tidak ingin tuh kereta cepat itu hanya sampai Surabaya, tetapi juga ingin menjadi sampai ke Banyuwangi gitu. Lalu tidak hanya ingin ada di Jawa, tetapi juga ingin ada di Sumatera. Lalu kemudian juga ingin ada di Kalimantan, lalu juga ada di Sulawesi. Karena yang paling penting tujuannya itu adalah memperkuat konektivitas antar wilayah dan antar pulau. Kita ingin Mbak mendukung distribusi ya, logistik dan komunitas strategis seperti ada batubara, ada sawit ya, ada hasil tambang lainnya, lalu juga bagaimana kita bisa mengurangi beban transportasi jalan raya dan risiko kendaraan odol yang juga merusak infrastruktur gitu. Lalu kita ingin memperluas sentra pertemuan ekonomi baru ini gitu. Ya, ini yang kemarin sebenarnya inilah yang rapat besarnya kemarin yang arahan-arahan utama dari Pak Presiden sebenarnya. Hanya memang publik ini kan banyak yang melihatnya ini fokusnya hanya kepada WUS gitu. Mesti diingat ada 486 juta, hampir 500 juta pengguna kereta, ya, pengguna kereta di seluruh Indonesia. Nah itulah yang menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden, dan bayangkan tadi Pak Presiden juga menyampaikan langsung bagaimana supportnya, dukungan yang luar biasa kepada kereta tadi, langsung berikan bantuan. Kami tangkap poinnya. Memastikan ada anggaran gitu yang diberikan kepada PT KAI untuk memastikan ini kan mass rapid ya, mass transit system kan begitu. Kira seperti itu Mbak. Yang ada dukungan yang tadi Pak Presiden menyampaikan KAI minta dukungan berapa, malah ditambah sama Pak Presiden. Beliau ingin agar kereta apinya di pemerintahan beliau menjadi salah satu fokus utama. Oke, baik Bang Herzaki. Gitu, Mbak. Kita minta tanggapan terlebih dahulu kepada Pak Toto ya. Pak Toto mendengar statement yang disampaikan oleh Presiden tadi bahwa pemerintah akan menanggung dan juga bertanggung jawab seluruhnya berkaitan dengan pembayaran utang kereta cepat WUS. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira ini suatu model di mana kemudian tanggung jawab diambil alih oleh pemerintah lah ya, dengan statement Presiden seperti itu ya. Jadi kan kita tahu bahwa dari awal memang proyek ini tanda petik agak sedikit menimbulkan
apa istilahnya ketidakjelasan di publik ya. Dalam arti apakah kemudian proyek awalnya ini mau model yang modelnya business to business atau modelnya yang mana begitu. Karena terakhir kemudian juga pemerintah suntik dana dan kemudian menjadi modelnya G2B lah kira-kira begitu ya. Nah kalau sekarang kemudian dalam operasionalisasinya ternyata memang kereta api Indonesia tanda petik tidak sanggup ya untuk melaksanakan keseluruhan kewajiban yang harus ditanggung. Saya kira memang kemudian keputusan pemerintah ini menurut saya agak tanda petik tepat dalam rangka menyelamatkan proyek ini. Karena begini, kalau kita lihat di Undang-Undang Kereta Api, Undang-Undang 23 ya, tahun 2007 memang disebutkan bahwa tanggung jawab terkait dengan pembangunan infrastruktur kereta mesti ada di bawah tanggung jawab apa yang disebut dengan Badan Usaha Penyelenggara Infrastruktur. Sementara Kereta Api Indonesia sebagai perseroan itu adalah badan usaha bertanggung jawab terhadap operasional dari kereta apinya. Jadi mestinya memang ini dipisah. Tidak kemudian beban investasi untuk pengembangan infrastruktur kereta cepat menjadi bebannya Kereta Api Indonesia. Mestinya ini sesuai undang-undang menjadi bebannya Badan Usaha Penyelenggara Infrastruktur Kereta. Jadi saya kira pada saat Presiden kemudian bilang bahwa negara akan bertanggung jawab, saya kira ini salah satu pintu masuk ya bahwa kemudian undang-undang ini akan diimplementasikan. Bahwa negara mungkin nanti akan hadir dengan membentuk Badan Penyelenggara Infrastruktur Kereta Api sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pembangunan, akses seluruh infrastruktur kereta api yang dibutuhkan. Jadi menurut saya ini bukan cuma sekedar jalan keluar untuk kasusnya Wus saja. Ini juga bisa menjadi suatu pintu masuk kalau nanti negara akan membangun lebih banyak akses infrastruktur kereta api, yang tadi dibilang Pak Herzaki, misalnya di tempat-tempat lain, di Sulawesi, di Sumatera, dan lain-lain, maka Badan Penyelenggara Infrastruktur ini menjadi lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur ya. Di mana kemudian di situ negara akan hadir misalnya dalam kerangka misalnya untuk menyuntik dana bagi Badan Penyelenggara Infrastruktur ini misalnya ya. Sehingga Kereta Api Indonesia betul-betul akan fokus saja pada fungsi sebagai operator kereta ya. Sehingga mereka betul-betul bisa menjalankan tugasnya secara lebih fair dan juga secara indikator keuangannya juga akan bisa jauh lebih sehat karena tidak terbebani dengan beban infrastruktur. Jadi saya kira ini adalah suatu langkah terobosan, langkah maju lah ya, bahwa kemudian negara juga kemudian hadir untuk melihat bahwa peta masalahnya itu tidak bisa diselesaikan hanya pada level korporasi, pada level Kereta Api Indonesia. Tapi juga negara memang betul-betul hadir. Jadi mudah-mudahan nanti aturannya dibuat menjadi lebih tegas gitu, lebih lugas, sehingga jelas tugas masing-masing pihaknya ke depan seperti itu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, dengan adanya ucapan ataupun juga niat baik dari Presiden kita untuk turut menyelesaikan menanggung jawab ataupun juga mengambil alih begitu ya, apa yang kemudian menjadi sumber keributan belakangan ini, apakah serta-merta itu juga akan menyelesaikan permasalahan? Iya, kalau kemudian pemerintah dalam Presiden nanti tidak menjelaskan lebih lanjut lagi, tentu publik masih bertanya-tanya, misalnya apakah tidak ada penjelasan, misalnya apakah menggunakan APBN atau tidak. Kan selama ini yang menjadi istilahnya ya viral di publik lah seperti itu adalah persoalan apakah menggunakan APBN, dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Purbaya waktu itu tidak ada APBN yang dikucurkan ke situ. Akan tetapi kemudian begitu diambil oleh Presiden kan dimaknai oleh publik bahwa ini tetap saja ujung-ujungnya APBN kan gitu. Meskipun tadi disinggung oleh Presiden bahwa mungkin diambilkan skema lain misalnya dari dana para koruptor. Tapi kan persoalannya itu belum juga bisa clear karena apa? Karena dana itu kan belum dalam pengertian sudah ada yang memang sudah dikembalikan waktu 13 triliun itu. Tetapi kan apakah nanti negara punya cara misalnya memaksa kepada para koruptor untuk istilahnya menyediakan uang yang istilahnya nanti bisa digunakan untuk membayar operasional maupun utang-utang dari itu kereta bus ini. Yang ketiga saya melihat begini Mbak, justru ini sebenarnya ada satu PR panjang di mana kemudian proyek-proyek nantinya itu termasuk WUS ini apakah harus dibuatkan suatu aturan regulasi yang jelas terkait dengan apa tanggung jawabnya, terkait kemana aliran dana yang seharusnya dipakai atau digunakan. Sama dengan masukan dengan Pak Toto tadi ya? Iya, yang sama. Sesuatu yang harusnya ini di publik yang harus dijawab. Oleh karena apa? Karena kekhawatiran kita nanti kalau ini diputuskan secara politis. Publik melihat seperti itu. Tapi bagaimana implementasi di lapangan? Karena di lapangan itu tentu KAI yang sebagai pihak yang bertanggung jawab itu mesti akan mau tidak mau harus
ya melalui Danantara lah setidaknya harus mengembalikan utang itu. Tapi kalau misalnya clear pada saat itu memang Danantara yang mau mengembalikan, sebenarnya sudah selesai gitu ketika kemudian apa yang disampaikan Pak Purbayan jelas gitu bahwa itu Danantara saja cukup gitu kan. Artinya dari situ sebenarnya tidak mengembang, tetapi kemudian ini kan publik kemudian mencurigai lagi sesungguhnya berapa hutang yang ini harus dikembalikan. Itu kan publik juga masih tanya-tanya karena yang ada di publik itu hanya angka-angka agregatnya semuanya kan gitu. Di satu sisi juga publik sebenarnya masih menghitung-hitung gitu sebenarnya kenapa juga memilih teknologi itu misalnya kan karena harganya sesungguhnya berapa karena kan membandingkan kebetulan ada informasi yang ada di Arab Saudi ya. Arab Saudi kalau nggak salah yang jaraknya 1.500 kilo tapi nilainya nggak jauh beda dengan yang bus ini yang jaraknya hanya Jakarta Bandung. Itu kan karena masyarakat itu ya memang punya kecerdasan untuk membandingkan juga, tahu juga sesungguhnya data yang sesungguhnya seperti apa. Jadi tinggal nanti bagaimana kemudian ini apa yang dipegang oleh publik nanti klop nggak atau cocok nggak yang disampaikan oleh pemerintah nanti. Kalau nanti nggak cocok mesti akan ramai lagi gitu loh Mbak. Jadi jangan sampai ini akan timbul masalah baru kalau kemudian apa yang dimiliki oleh publik dengan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh pemerintah istilahnya nggak nyambung. Tapi kalau misalnya nanti ada hal yang nggak nyambung, pasti kemudian ada tuntutan publik lagi, akan protes lagi bahwa ini ada belum selesai dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang diperlukan satu tidak saja aturan, tapi juga bagaimana kemudian pemerintah secara terang benderang membuka persoalan ini sehingga nantinya proyek-proyek pembangunan nasional itu memang yang menjadi tanggung jawab negara itu. Dan yang terakhir sebenarnya kan ini lucu juga, kita rame. Kemudian ujung-ujungnya diambil presiden juga kan itu publik juga menilai seperti itu karena berkali-kali artinya kita memang aturannya harus jelas supaya solusi yang kemudian diberikan ini juga sampai ke akar permasalahan tersebut begitu ya Pak Trubus ya. Nanti menarik saya juga akan membahas dengan Bang Herzaki begitu tadi sudah disinggung pula berkaitan dengan APBN. Sebenarnya APBN ini memang akan menjadi satu-satunya solusi atau APBN juga sebagai salah satu bagian dari restrukturasi yang telah disiapkan begitu ya. Kami akan membahasnya untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Nanti juga kami akan bertanya bersama dengan Komisi 6 DPR Republik Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa dan selamat bergabung Mas Labib. Terima kasih. Di Apa Kabar Indonesia Malam akhirnya datang juga. Langsung macet saja. Luar biasa. Macet luar biasa. Oke, langsung saja Mas Labib. Mungkin sebelum saya meminta tanggapan berkaitan dengan statement Pak Presiden tadi gitu ya. Tapi Ibu Ketua DPR Republik Indonesia ini sudah menyatakan bahwa DPR nantinya akan bertemu dengan pemerintah. Mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu jadwalnya ini kapan Mas Labib? Saya belum tahu kapan jadwal pimpinan DPR dengan Presiden. Ya. Tetapi untuk yang di Komisi 6 itu sudah beberapa kali mendiskusikan tentang hal ini dan untuk mempercepat pembahasan ini tanggal 7 Komisi 6 akan ke KCIC untuk membahas ini dengan KCIC. Ya. Gitu. Jadi nanti saya informasikan kalau sudah ada jadwal dari pimpinan DPR ke Presiden ya. Oke, tapi sejauh ini respons dari DPR sendiri termasuk juga tadi ya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden bahwa nantinya akan diambil alih oleh Presiden sendiri. Bagaimana Mas Labib? Sebenarnya Komisi 6 itu kalau mau mendudukkan persoalan ini ya tentang infrastruktur dasar ini ya. Kita semua sepakat bahwa infrastruktur dasar itu tanggung jawab negara. Harusnya pembangunan jalan, kereta, rel kereta, jembatan itu tanggung jawab negara. Nah, cuman problemnya ini kan dari awal ini menjadi B2B yang kemudian menjadi tanggung jawab KCIC yang itu entitas bisnis, korporasi. Hingga sekarang dia harus dibebani terhimpit utang yang luar biasa. Dengan statement Presiden ini, sikap Presiden ini sebenarnya polemik ini udah mulai menemukan jalan terang. Tinggal nanti kita tunggu skemanya dari pembiayaan dari mana. Bisa APBN, bisa non APBN. Kalau non APBN sebenarnya kalau kita memanfaatkan dividen dari Danantara yang 100 sekian triliun itu yang dikelola oleh Danantara Investment digunakan misalnya untuk
kembali ke investasi ke BUMN baik untuk memperbesar size bisnis BUMN maupun untuk menyelamatkan dan menyehatkan BUMN yang sedang terhimpit seperti KCIC ini itu sangat cukup gitu. Mungkin dengan memperbesar equity di KCIC supaya ada pelonggaran untuk membayar angsuran hutang dan memperbesar mengoptimasi size bisnisnya KCIC. Karena belum optimal dia di utilisasi aja baru 50%. Dari 100% yang harusnya terpenuhi, tingkat penumpang itu baru 50%. Kalau dengan 50% pendapatan tahunannya KCIC itu udah 1,5 T. Belum cukup untuk membayar bunga utang tahunan aja belum cukup. Gitu. Tapi kalau bisa optimas 100%, kan 3 T. Belum ekosistem bisnis pendukung, TOD, Transit Oriented Development. Kita seperti lihat di Jepang itu setiap stasiun itu kan hidup, sangat hidup. Tenan, F&B, merchant dan lain-lain kan hidup, iklan hidup. Itu bisa menjadi pendapatan yang signifikan juga buat perusahaan kereta api. Oke, baik. Nah ini yang perlu juga didukung dengan investasi baru. Saya kira opsi-opsi untuk pembayaran utang itu ada. Nah, sikap Presiden ini menjadi titik terang terhadap problem ini yang sudah ya lumayan lama kita ribut-ribut belakangan ini ya Mas ya. Itu. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Herzaki. Bang Herzaki menjawab pertanyaan yang tadi, artinya nanti sekalipun saat ini masih dibahas ya, pemerintah kemungkinan besar akan menggunakan APBN atau APBN itu menjadi bagian dari restrukturasi. Bang Herzaki. Itu kalau yang menjawab itu tepatnya nanti Menteri Keuangan, Pak, gitu ya. Kalau untuk masalah APBN atau non APBN gitu, itu satu hal gitu. Tapi yang kedua begini, ini kan bagian dari proses negosiasi, opsi-opsi masih terus dikaji. Yang penting kan arahan Presiden itu negara harus hadir dalam memperkuat sektor transportasi, terutama perkereta apian gitu. Prinsip utamanya kan kita meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah. Itu dulu, Pak, itu poin utamanya di situ. Yang Presiden ini lakukan. Jadi kalau kata kuncinya tadi ambil alih itu bukan, ini kata kuncinya itu di situ mesti dimaknai Presiden menekankan komitmen kuat untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang modern, aman, nyaman, profesional dan terjangkau. Mesti dimaknainya di situ. Jadi jangan dilihat WUS semata gitu, tapi kita mesti melihat konsep yang jauh lebih besar dari WUS-nya. Jadi di situ gitu Pak. Jadi kita jangan terpaku hanya di WUS itulah ya arahan dari Presiden kepada Pak Menko AHY gitu. Itu yang kami disampaikan ya. Jadi lebih luas dari situ. Tapi lagi-lagi terkait dengan proses tadi, ini kan bagaimana ada keterpaduan. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh saya mau nyampaikan Pak Labib ya dari Komisi 6 gitu ya. Bagaimanapun tadi bicara APBN ya kita mesti bicara dengan DPR Pak. Ada prosesnya kan begitu. Jadi opsi-opsi masih terus dikaji. Tapi yang poin paling pentingnya adalah bagaimana tadi jangan kemudian hari ini kalau bicara mengenai ambil alih. Oke, Bang Herzaki? Bukan. Baik, kami akan perbaiki terlebih dahulu koreksi kami dengan Bang Herzaki. Saya akan langsung ke Pak Toto terlebih dahulu ya. Pak Toto merespons adanya opsi gitu ya, baik dari APBN maupun juga APBN tersebut ini menjadi salah satu bagian dari restrukturasi. Sebenarnya kalau dilihat dari kemungkinan keduanya ini, potensi ataupun juga antisipasi yang seharusnya kita ketahui sebagai rakyat Indonesia sendiri apa? Ya, saya kira opsinya kan bisa dua tadi ya, apakah lewat APBN, negara terjun langsung, atau kedua tadi dibilang Pak Labib, kemungkinan apakah Danantara juga bisa ambil alih opsi ini, begitu ya. Kalau opsi pertama yang diambil, kemudian negara turun, kemudian intervensi ke dalam restrukturisasi ini, maka menurut saya pintu masuknya itu dari Undang-Undang Kereta Api, bahwa dimungkinkan kita membangun suatu BUMN baru untuk penyelenggara infrastruktur kereta. Jadi kalau Undang-Undang BUMN yang baru 16/2025 kan juga dimungkinkan bahwa kalau pemerintah akan membangun BUMN baru maka nanti BP BUMN bertanggung jawab untuk urusan tadi dan kemudian untuk modalnya begitu bisa diambil dari pemerintah memasukkan modal kepada BUMN baru yang akan dibentuk tadi misalnya ya. Dan ini khusus menangani soal infrastruktur kereta.
Sehingga nanti ada pembagian yang jelas lah kira-kira siapa bertanggung jawab terhadap infrastruktur kereta, siapa yang bertanggung jawab terhadap operatorship kereta begitu ya. Kalau opsi yang kedua dari Danantara pembiayaannya, berarti kan sekarang ini dengan undang-undang BUMN yang baru kan seluruh keuntungan profit sebagian besar itu kan akan dikelola Danantara. Itu nanti dikelola Danantara Asset Management, kemudian investment portfolionya dikelola oleh Danantara Investment Management. Jadi hasil kelolaannya itu kan nanti tentu ada. Nah kemudian tinggal nanti Danantara kemudian akan membuat suatu skema terkait dengan aspek keuangannya, misalnya seberapa besar dari dana kelolaan ya keuntungan BUMN tadi yang bisa kemudian dialokasikan dalam rangka membantu untuk menginjek kapital yang dibutuhkan misalnya ya untuk konsorsium KCIC di mana Kereta Api Indonesia ada di sana misalnya supaya kemudian pembiayaan terkait dengan utang ya terhadap proyek ini juga bisa diselesaikan. Nah tinggal mungkin nanti kesepakatannya menurut saya adalah baik opsi pertama dengan pemerintah atau opsi kedua dengan Danantara itu bisa jalan dilakukan atau menurut saya lebih ideal lagi kalau kemudian dua-duanya bisa berjalan beriringan begitulah ya. Karena proyek kereta api ini bukan cuma sekedar ada di proyek bus. Nanti masih ada pengembangan pembangunan infrastruktur kereta api di tempat lainnya. Sehingga badan ini menurut saya menjadi suatu wadah yang memang sesuai dengan amanat undang-undang ya supaya ini dijalankan sehingga kemudian tidak ada lagi kebingungan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab kalau misalnya ada proyek baru terkait dengan pembangunan infrastruktur kereta api. Seperti ini ya? Oke baik, ini sambungan terhadap Bang Herzaki sudah kembali ya. Bang Herzaki, saya ke Anda lagi. Jadi sebenarnya setelah statement Presiden tadi, apa perintah yang kemudian ini harus diutamakan ya? Ya antara Pak Presiden, kemudian juga Menteri dan juga Kementerian Menko terkait berkaitan dengan hal ini, Bang Herzaki. Ya Mbak, jadi kan kita sudah melakukan ada beberapa opsi. Dari beberapa opsi itu ada yang mesti kita lakukan, ada tidak lanjutnya Mbak. Kita mesti koordinasikan kembali dengan beberapa pihak terkait ya. Namanya proses negosiasi ini kita mesti dalamin masing-masing beberapa opsi. Kita duduk bareng kembali. Apalagi setelah Presiden melakukan dan menyampaikan bahwa kan beliau ini menyampaikan kan setelah Pak Menko memberikan laporan Mbak kemarin di hari Senin. Melaporkan hasil koordinasi sebelumnya dengan teman-teman Danantara, dengan Menteri Investasi, dengan Menteri Perhubungan, dengan Kementerian Perekonomian dan juga dengan Kementerian Keuangan. Jadi terang jelas gambarannya, Bapak Presiden juga punya keyakinan, gambarannya sangat-sangat terang dan jelas, opsi-opsi juga sangat terbuka, dan beliau juga istilahnya itu kemudian akhirnya mengambil langkah yang sangat tegas ya. Dan kemudian makanya Pak Menko diminta untuk kemarin menyampaikan statement dan kemudian tadi Pak Presiden juga tegas dalam konteks mengambil alih ini artinya bahwa semua pihak tenang ya, kita akan lanjutkan proyek ini, semua yang menjadi concern kita akan selesaikan. Jadi kan mungkin misalnya ada pihak yang menyampaikan ini akan berhenti nih, tidak, ini tidak akan berhenti, tetap akan berjalan, bus tetap akan berjalan, tetapi ada yang mengconcern bahwa KAI kan kemarin Pak Bobi Rasidi misalnya sempat menyampaikan terkait dengan masalah beban hutang itu akan mengganggu kesehatan KAI misalnya, lalu akan bisa mengganggu pelayanan KAI. Tenang, tidak perlu khawatir, KAI tetap akan bisa melayani publik. Ada hampir 500 juta masyarakat kita yang menggunakan KAI tidak akan terganggu. Pemeliharaannya tidak akan terganggu. Bahkan Pak Presiden juga tadi menambah gerbong misalnya untuk Jabodetabek ada 5 triliun yang dikasih oleh Pak Presiden. Itu kan luar biasa dari Pak Presiden, Mbak. Ini contoh-contohnya. Lalu kemudian misalnya ada, ini bagaimana nanti ini untuk daerah-daerah lain? Pak Presiden menyampaikan bukan hanya untuk sampai Surabaya, itu masa lalu. Kita akan sampai Banyuwangi, dan kemudian Presiden juga memberikan gestur, kita akan melakukan bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Jawa Center, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Ini sambil proses negosiasi juga. Jadi maksudnya apa Mbak? Inilah kita ingin kembangkan betul. Kereta api sebelum ini telah dimulai. Kita masih diingat, WUS ini kan awal. Kereta cepat ini kan awal. Tadi makasih Pak Toto ya, tadi memberikan masukan mengenai badan. Memang kita juga sedang ada beberapa aturan-aturan yang sedang dalam proses. Ada yang namanya PP, ada yang namanya Perpres, ada yang namanya Inpres, dan ada juga undang-undang yang sedang godok, semua dalam kerangka besar. Ada yang kita bicara dalam konteks sistem logistik nasional, ada yang dalam konteks sistem kereta api cepat, ada yang namanya sistem transportasi. Ini semua dalam berproses semua. Harus menyesuaikan hari ini ya. Dan itu dalam proses cepat memang dalam 1 tahun ini progresnya satu persatu memang kita sedang agak ngebut karena memang hari ini kereta api dan kereta cepat ya
ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden Pak Prabowo. Karena ini melayani banyak sekali rakyat Indonesia, ya. Dan ini harus kita kembangkan, betul-betul harus kita kembangkan. Dan ini bisa harus terpadu dengan laut, ya, dan juga angkutan darat. Itu yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden yang kemudian mesti dilaksanakan betul oleh Pak Menko AHY. Karena Pak Menko AHY kan bukan hanya infrastruktur, Pak, tetapi di belakangnya ada pembangunan kewilayahan. Nah, inilah pembangunan kewilayahan berarti harus apa? Ada pemerataan dan harus tumbuh, ada pertumbuhan dan ada pusat sentra pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itu yang menjadi tugas dari Pak Presiden kepada Pak Menko AHY. Saya mohon izin ini harus undur diri. Baik, Bang Herzaki. Tentu kita akan nantikan ya seperti apa kemudian ini koordinasi yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah, outputnya seperti apa. Bang Herzaki juga harus meninggalkan Apa Kabar Indonesia Malam saat ini karena ada keperluan lain. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Herzaki. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih TV One dan teman-teman, terus berikan masukan, agar pemerintah bisa on the track terus. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Saya nanti juga akan ke Pak Trubus ya, menanyakan bahwa Pak Presiden ini sempat menyatakan pula bahwa ada kemungkinan opsi yang diambil adalah menggunakan dana dari proses pemberantasan dari korupsi. Tapi nanti dijawab saja, kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pak Trubus, saya lanjutkan tadi pertanyaan yang sempat terputus bahwa sebenarnya salah satu opsi lainnya selain APBN adalah menggunakan dana hasil pemberantasan korupsi. Mungkinkah dan seefektif apa sebenarnya? Iya, itu apa? Kalau secara rasional kebijakan sih bisa ya. Cuman ini prosesnya panjang, tentu harus ada payung hukumnya juga gitu. Karena apa? Karena pengambilan dana korupsi itu kan ya baru sekarang aja dipertontonkan ada 13 triliun waktu itu dipertonton. Tapi sebelum-sebelumnya kan banyak ahli-ahli hukum juga mempertanyakan sebenarnya dana korupsi itu kemana, pengembaliannya kemana, nggak pernah ada laporan dari Menteri Keuangan bahwa menerima itu kan juga jelas. Tapi kalau sekarang misalnya mau digunakan untuk mengembalikan soal bus, ya kalau sepanjang itu bisa ada aturan yang jelas, mestinya bisa. Nah persoalannya untuk mengumpulkan dana korupsi itu juga nggak mudah, kan prosesnya lama, panjang kan gitu. Sementara namanya utang ini kan jatuh tempo, satu waktunya harus sudah dibayarkan. Saya khawatir ini sebenarnya hanya merupakan satu ya gimmick aja dalam konteks bahwa dia memberikan jawaban gitu, tapi sesungguhnya arah yang dipunjuk adalah tetap aja yang paling strategis ya APBN gitu. Jadi bayarnya untuk ujungnya ke APBN juga, karena nanti kalau misalnya menggunakan uang hasil korupsi itu lama, mungkin nggak mau, ini impossible misalnya ngoyoworo misalnya, ya udah larinya tuh ya udah yang paling cepat bayar aja pakai ini kan pakai APBN, Pak. Jadi dalam hal ini tetap konteksnya publik akan minta penjelasan lebih clear lagi kalau misalnya menggunakan uang hasil korupsi seperti itu. Meskipun tentu publik kalau apapun publik bagi yang penting kan kemanfaatannya, asal bermanfaat, ada bisa untuk membayar, itu aja publik mendapatkan seperti itu. Tetapi kan kemudian jangan sampai kemudian ada masalah baru, artinya ketika jatuh tempo atau hal-hal lain harus dibayarkan, ya harus dibayar gitu. Masalahnya kan di situ, Mbak. Balik-baliknya lagi APBN kalau kata Pak Trubus. Mas Labib meresponnya seperti apa nih? Kalaupun nanti pakai APBN, batasannya seperti apa yang diinginkan oleh DPR? Saya kira begini, betul yang saya respon dari Pak Toto tadi. APBN maupun dana investasi yang dikelola oleh Danantra maupun opsi-opsi dana lain itu perlu ada sinergi yang jelas. Ada sinergi yang jelas. Tapi yang perlu kita catat adalah Presiden kita ini mengatakan bahwa kita ini punya uang, punya sumber dana untuk membayar, melunasi utang itu melunasi utang-utang ini. Itu memang uang banyak itu masih banyak yang tercecer di inefisiensi, kebocoran-kebocoran karena korupsi, karena faktor moral hazard dan lain-lain. Dan arah beliau adalah ingin penegakan hukum supaya uang-uang yang bocor ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan, termasuk untuk pelunasan utang WUS ini. Karena ini terkait dengan pride kita, negara Indonesia, negara besar di mata dunia. Kita ingin mengamankan investasi asing di dalam negeri. Meskipun ini B2B, tapi kita ingin menjamin, Presiden yang menunjukkan bahwa negara Indonesia menjamin
investasi asing di sini. Nah, mengenai batasan nanti akan kita bahas ini bagaimana peran APBN di sini, kemudian bagaimana nanti peran BPI di sini. Itu kan sudah beberapa kali koordinasi itu dalam rangka membahas itu formulanya seperti apa, APBN berapa dan skemanya seperti apa, dana dari BPI dan antara seperti apa, ini sedang dibahas dan diformulakan supaya betul-betul baik, sesuai dan tidak menimbulkan masalah lagi di belakang gitu, belakang hari. Saya kira kita tunggu itu. Ini sedang dibahas. Komisi 6 juga sedang memantau dengan betul dan kita dalam waktu juga akan memanggil para stakeholder untuk berbincang di DPR. Oke, Pak Toto, kalau salah satu yang juga dipertimbangkan adalah restrukturasi begitu ya. Kalau seandainya restrukturasi ini macet, dampak untuk APBN untuk BUMN kita apa? Ya ini besar sekali ya. Tujuan restrukturisasi kan dalam rangka menyehatkan perusahaan tadi ya. Kalau kemudian restrukturisasi gagal, berarti kan berbagai macam investasi, berbagai macam dana-dana talangan misalnya ya, dalam rangka menyehatkan perusahaan kan akan hilang. Jadi menurut saya ini menjadi langkah penting bahwa kemudian skema terkait dengan restrukturisasi perusahaan ini menjadi sesuatu yang betul-betul memang dibuat dengan cukup komprehensif. Melibatkan cukup banyak aspek yang kira-kira kalau nanti kita akan bicara soal kegagalan itu kita bikin seminimal mungkin lah ya, supaya tidak gagal begitu kan. Nah caranya menurut saya sih pada akhirnya dalam kasus WUS ini, saya tidak lagi akan bicara apakah ini tanggung jawab negara, tanggung jawab korporasi, dan lain-lain. Saya kira ini tanggung jawab semua pihak lah ya, negara bersama-sama dengan BUMN-nya lah, dengan danantaranya, bersama-sama bagaimana menyelesaikan soal ini. Karena tadi Pak Labib sampaikan, ini kan masalah terkait dengan soal reputasi. Kalau reputasi kita jatuh di mata internasional, kan tentu juga akan sulit kita menarik global investor masuk untuk membangun berbagai macam program-program strategis pemerintah yang sudah disampaikan ya. Jadi saya kira menjaga reputasi ini salah satunya juga adalah dengan menjaga supaya tidak terjadi konteks misalnya kegagalan kita untuk tanda petik ya default terhadap kredit yang sudah diberikan oleh pihak dari luar misalnya. Dan kalau ini terjadi saya kira amat sangat disayangkan karena kredibilitas reputasi kita juga bisa ikut tercoreng sehingga kita sulit lah ya untuk bisa menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing berikutnya misalnya ya. Jadi saya kira peran negara, peran BUMN dan antara bersama-sama menyelesaikan case bus ini secara terintegrasi. Oke baik, Pak Trubus tadi kita mendengar sama-sama bahwa Bang Herzaki dan juga pemerintah kita ini masih terus berupaya agar kereta cepat ini bisa dilanjutkan begitu ya sampai Surabaya, bahkan tadi infonya sampai Banyuwangi. Sementara informasi lainnya yang kita dengar bahwa tiket yang seharusnya dengan harga 1 juta ini di-push demikian rupa sehingga harganya 250 sekian, 300 gitu ya, itu aja masyarakat sudah keberatan. Apakah ini mungkin untuk direalisasikan dan juga tetap dengan tujuan utama ya, terbayar hutang-hutang kita semua? Iya, kalau publik sih mengendakannya misalnya maunya kan murah gitu ya. Murah dan terjangkau, tetapi kalau misalnya 1 juta memang nggak akan mampu. 250.000 aja sudah banyak berat, itu apalagi dengan kondisi ekonomi daya beli masyarakat yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, dalam posisi kondisi turun ekonomi, tingkat pertumbuhannya tidak baik-baik saja, hanya sekitar 5%, saya rasa nggak akan sanggup Mbak. Artinya kalau itu mahal. Yang kedua bahwa publik itu mengendaki pun akhirnya akan memilih moda transportasi lain gitu, tidak menggunakan kereta cepat itu. Kalau kereta cepat dipandang mahal, karena kereta cepat ini kan harus bersaing dengan misalnya dengan pesawat kan gitu ya, yang jauh lebih ini, atau dengan kapal laut kan kalau jaraknya sampai ke Surabaya atau Banyuwangi loh ya. Tapi kan persoalannya kemudian publik yang diharapkan itu segera pemerintah itu merealisasikan. Kalau sekarang hanya berharap nanti sampai ke sana, tapi kapan waktunya, nggak ada timeline-nya, nggak ada apa istilahnya schedule-nya kapan. Mungkin publik akan kepo juga, akan menanyakan lagi kapan itu terbentuknya. Ya ujung-ujungnya apa, itu menjadi PR lagi. Memang baik, semua skenario opsi-opsi sudah disampaikan, tapi opsi itu sendiri kan bagi publik dianggap sebagai sesuatu yang teka-teki misteri. Nggak pernah diberikan apapun kejelasan seperti apa. Semua mengatakan opsi-opsi ini. Harus lebih transparan gitu ya. Ini kan transparan. Maunya ini ujung-ujungnya di APBN juga. Nanti publik kan ketawa juga, ujungnya ditertawai oleh publik juga gitu loh. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas? Ini terkait dengan tiket murah ya. Jadi memang harus ada 2 hal yang dibedakan. Kalau infrastruktur ini dibedakan dengan pengelolaan moda transportasi saja, dengan 250.000 sekarang yang Jakarta-Bandung,
penghasilan 1,5 T, kalau itu hanya untuk operasional, itu WUS itu sudah menguntungkan. Tapi kalau dibebani dengan hutang infrastruktur memang dia menjadi tidak menguntungkan. Nah, pembangunan ke Jawa Timur nanti sampai ke Banyuwangi infonya ya. Itu harus dipisahkan, infrastruktur ini jangan menjadi tanggung jawab dipisahkan dengan ini investasi negara, yang satu ini adalah moda pengelolaan transportasi di mana tiket dan lain-lain itu dihitung dari operasional moda transportasi yang kalau kita hitung dan tidak dibebani dengan infrastruktur, tiketnya mungkin tidak mahal, tapi itu sudah cukup menguntungkan. Dan kita yakinkan kalau yakin itu kalau sampai Surabaya sampai Jatim, utilisasi penumpang akan sangat tinggi, bisa sampai 100% itu. Apalagi kalau biayanya terjangkau, sampai sana 500.000 misalnya, dengan waktu 5 jam, waduh itu luar biasa. Yang naik saya pun akan memilih itu kalau pulang ke dapil. Apalagi kalau gratis. Oke, Mas Labib. Baik, kita nantikan bersama ya, karena tadi sama-sama kita dengar juga bahwa pemerintah ini masih terus mencari solusi terbaik dan juga skema terbaik yang tidak merugikan masyarakat Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Mas Labib, kemudian juga Pak Toto, Pak Trubus telah hadir dan juga menyampaikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan dengan informasi seorang pengendara mobil dipaksa menyerahkan kendaraannya kepada sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector di area Bandara Soekarno-Hatta. Informasinya usai jeda. Anda kembali bersama kami pemirsa. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, 3 pelaku pembunuhan sadis ini diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pelaku berinisial MFR, MED, dan DS ditangkap usai dilakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Saat ditangkap, ketiganya hendak melarikan diri ke tempat persembunyiannya di kawasan Ciawi, Bogor. Polisi pun kini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait motif serta hubungan para pelaku dengan korban yang diketahui berinisial AN. Seorang pengemudi minibus dipaksa menyerahkan kendaraannya kepada sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector di area Bandara Soekarno-Hatta. Detik-detik aksi para debt collector ini terekam dalam video amatir yang kemudian beredar di media sosial. Tak hanya mobilnya yang diambil paksa, pengemudi mobil ini juga diturunkan di sisi tol Bandara Serpong, tepatnya di pintu keluar Buaran Baru Kota Tangerang. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan adanya perampasan kendaraan langsung menuju TKP dan berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial YA di daerah Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelahnya, 2 pelaku lainnya juga berhasil ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat sedang memantau kendaraan roda 4 lainnya. Ketiga pelaku kemudian digelandang ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Para pelaku terancam pasal 368 dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 11 tahun penjara. Pelaku pencurian mobil milik warga di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan nyaris tewas akibat diamuk massa setelah melakukan penganiayaan korbannya hingga tewas. Seorang pelaku pencuri mobil tak berkutik setelah melakukan pelarian ke atap rumah warga hingga masuk ke dalam kolam. Warga yang geram mengepung pelaku yang sudah terpojok di dalam kolam. Beruntung aparat kepolisian dari Polsek Sungai Lilin serta Polsek Tungkal Jaya segera mengamankan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat dan pembunuhan dengan ancaman kurungan di atas 15 tahun penjara. Sidang perkara kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo kembali digelar hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang NTT ini, 8 orang saksi diperiksa keterangannya. 2 saksi yang merupakan dokter di RSUD Aeramo menjalani sidang secara daring. Dalam keterangannya kepada hakim, korban datang ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan terdapat memar di dada hingga pinggang akibat trauma benda tumpul. Dokter Candida Biniana Uga yang saat diperiksa peristiwa bertugas sebagai dokter jaga juga menyebut adanya luka di bagian paha dan kaki korban yang merupakan anggota Batalion TP 834 Waka Ngamere NTT ini. Dalam sidang hari ini, ke-17 orang terdakwa juga hadir secara langsung di pengadilan. Bocah SD berinisial FR dibawa ke RSUD Bari Palembang untuk menjalani pemeriksaan mata setelah mata korban merah dan lebam usai pulang dari sekolah. Sementara itu, kasus dugaan penganiayaan ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Palembang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Bocah SD berinisial FR didampingi orang tuanya dan petugas PPA Kota Palembang melakukan pemeriksaan sekaligus pengobatan mata di Rumah Sakit Bari Palembang. FR dibawa ke IGD RSUD Bari Palembang dan dirujuk ke Polimata serta Polianak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, FR harus menjalani rawat inap. Ibu FR menjelaskan mata anaknya merah dan lebam saat pulang dari sekolah. Anak FR trauma atas peristiwa yang dialaminya. Mau berobat matanya. Ngapo mata anak itu, Bu? Ada merah-merahnya. Itu disebabkan apa, Bu? Karena itu tuh kapan, Bu, mulai merahnya itu? Pas hari Senin. Pas hari Senin itu ngapo? Balik dari sekolah tuh kayak mana tuh? Pas pulang sekolah. Terus? Dia nangis. Kata sakit mata. Sementara Kabid PPA Kota Palembang menegaskan akan mendampingi korban FR agar mendapatkan perlindungan dan keadilan. Masih dalam tahap penyelidikan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik dari Polres Palembang. Untuk penyebabnya juga kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan kesehatan dan juga visum dari Rumah Sakit Bayangkara. Untuk hari ini si adik Fatia itu kan lagi dilakukan pemeriksaan kesehatan mata, dan kondisi kesehatan dari adik Fatia juga sedang diperiksa di Poli Anak juga. Untuk laporan terkait adanya dugaan penganiayaan bocah SD telah diterima polisi. Kini kasusnya ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Palembang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One, mengabarkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Salatiga dan Kabupaten Semarang. Akibatnya belasan pohon tumbang dan sejumlah bangunan roboh dan rusak. Sesaat lagi. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan tepung terguling di tol Tangerang Merak. Meski tidak ada korban, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Tangerang sempat tersendat. Sebuah truk pengangkut tepung kapur terguling keluar ruas tol Tangerang Merak di kilometer 17-400 Pinang, Kota Tangerang pada Senin sore. Muatan tepung kapur yang tercampur air menimbulkan asap cukup pekat hingga menarik perhatian pengendara kendaraan yang melintas hingga mengakibatkan lalu lintas menuju Merak mengalami kemacetan yang cukup panjang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Tangerang tersendat hingga 3 km lantaran para pengemudi melambatkan laju kendaraannya. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Salatiga dan Kabupaten Semarang pada Selasa siang. Akibatnya belasan pohon tumbang dan sejumlah bangunan roboh dan rusak. Pemirsa, inilah video yang direkam oleh warga saat angin kencang dan hujan deras menerjang wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang pada Selasa siang.
Kepanikan sempat dirasakan warga saat angin kencang mulai menumbangkan pepohonan dan merusak atap bangunan. Akibat kejadian ini, belasan pepohonan dengan ukuran besar yang berada di Kecamatan Argomulyo dan Sidomukti Salatiga serta di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang tumbang dan menimpa rumah warga. Arus lalu lintas di Jalan Lingkar Kota Salatiga sempat tersendat saat petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri melakukan evakuasi pohon yang melintang di jalanan. Banjir yang melanda kawasan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah dalam 10 hari terakhir ini mulai menunjukkan perbaikan. Koordinasi antar instansi pun terus dimaksimalkan dalam penanganan di sejumlah titik. Pengendalian banjir secara infrastruktur kini baru mencapai 40%. Beberapa pompa pun kini dipinjamkan dari daerah lain untuk mendukung penanganan darurat. Pemirsa, hingga saat ini penanganan banjir di wilayah Semarang masih terus berlanjut. BNPB bersama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah setempat melakukan kunjungan langsung di beberapa titik sistem penanganan di wilayah Semarang. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan langsung dari hari ini, kami sudah bersama dengan Kepala BNPB, Bapak Suharyanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, boleh dijelaskan hasil tinjauan hari ini seperti apa? Jadi ini 10 hari ya penanganan bencana banjir di Kota Semarang. Ini hari ke-10 relatif sudah surut ya, hampir di semua titik. Kalau kita jalan dari Kota Semarang lewat jalan utama menuju Kudus, Demak, itu sudah relatif lancar. Ada beberapa titik yang masih harus antri karena ada genangan-genangan ya. Itu sedang diproses penanganan. Ada operasi secara terpadu penanganan. Yang pertama, ini memang sumber airnya hujan ya, untuk sementara waktu hampir seminggu ini ditahan. Ya, jadi kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kenapa harus ditahan? Karena operasi di bawahnya akan terhambat, terganggu kalau masih ada air yang turun gitu tuh. Jadi sehingga untuk mengatasi itu ada sistem pompanisasi di seluruh Kota Semarang. Nah, ini agak terhambat, pompanisasi ini agak terhambat karena ada beberapa pompa yang rusak, terlambat diperbaiki, ada kurang pompa, gitu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya, Pak. Semoga ini wilayah Semarang, proses ataupun permasalahan banjir di wilayah Semarang cepat terselesaikan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kesya Butar-Butar, Aliansa TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam X melayat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sri Susuhunan Ingkrang Sinuhun Pakubuwono XIII di Sasana Parasdia, Keraton Kasunanan Surakarta. Kedatangan rombongan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat disambut putra-putri Pakubuwono XIII, keluarga serta Sentono Dalem. Sri Sultan dan Pakualam X memanjatkan doa untuk almarhum Sri Susuhunan Ingkang Sinuhun Pakubuwono XIII. Jenazah akan dimakamkan di makam raja-raja di Imogiri Rabu pagi dengan prosesi adat keraton. Sepeninggal Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan bahwa keraton di Surakarta maupun Yogyakarta memiliki tugas yang sama dalam menjaga tradisi dan meneruskan nilai-nilai budaya antar generasi. Kebakaran menghanguskan 3 bangunan rumah di permukiman padat penduduk di Kelurahan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari salah satu rumah penjual nasi uduk yang lupa mematikan kompor saat ditinggal untuk berjualan. Kepulan asap dan kobaran api disertai ledakan membuat panik warga sekitar. 10 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi dan berhasil melokalisir kebakaran sehingga api tidak menjalar ke bangunan lainnya.
Api pun baru bisa dipadamkan setelah setengah jam kemudian. Sementara itu, pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama rekan kami, Andromeda Mercury. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harha. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.